Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistia Fatmah, NIM 18081589. Baik, di sini saya akan membacakan bunyi Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia 2010 bab 5, yaitu pasal 23, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Baik, rekam psikologi. Jenis rekam psikologi adalah rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Rekam psikologi lengkap A. Psikolog atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk satu, memudahkan pengguna layanan psikologi mereka di kemudian hari baik oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya. Yang kedua, bukti pertanggungjawaban telah dilakukannya pemeriksaan psikologi. Yang ketiga, memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. Psikolog atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Psikolog atau ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. Apabila psikolog dan ilmuwan psikologi mempunyai dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau partisipan layanan psikologi mereka, maka psikolog atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuatnya secara rinci, berkualitas dan konsisten, seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Elistia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yulianingsih, NIM saya 18081839, saya dari kelas 33F juga. Baik, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan, karena sesuatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut. Maka, demi kerahasiaan penggunaan layanan psikologi, sebelumnya psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyimpan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lainnya terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut. Kemudian, dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Pelaksanaan dalam hal ini harus di bawah pengawasannya atau pengawasan psikolog tersebut yang dapat membentuk tertulis atau lainnya. Kemudian yang kedua adalah rekam psikologis untuk kepentingan khusus. Pertama, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Yang kedua, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Baik, pada kode etik psikologi bagian bab 5 pada pasal 24 yaitu tentang mempertahankan kerahasiaan data, yaitu berisikan tentang mempertahankan kerahasiaan data tentang psikologi dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai penggunaan layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh
oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi. Hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu pada butir pertama atau butir 1 dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Kemudian untuk yang butir kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Baik, untuk selanjutnya, untuk butir ketiga yang berbunyi, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi profesi dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database, atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Baik, akan dilanjutkan oleh Mas Safyan berkaitan dengan contoh kasus pada pasal 24. Baik, Mas Ryan, terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pada bagian bab 5 ya. Kode etik bab 5 pasal 24. Sebelumnya kasus yang kita ambil dari pasal 23 itu sebenarnya terdapat pelanggaran juga pada pasal 24. Pada analisisnya, langsung saja Mas di next karena sama. Nah, pada analisisnya, yang pertama di dalam kasus Bu Ani merupakan ibu rumah tangga dan Bu Dewi sebagai psikolog. Bisa dikatakan bersalah dan melanggar kode etik, di mana Bu Dewi yang seorang psikolog membiarkan atau memberikan informasi kepada orang lain yang tidak diizinkan atau tanpa adanya persetujuan antara Ibu Dewi dan Ibu Ani. Dengan adanya orang ketiga, dengan adanya orang ketiga, suami, istri, atau istri, orang tua, dan sebagainya, padahal sebagai tenaga profesional yang dilakukan Ibu Dewi merupakan kesalahan yang bisa menimbulkan kerugian bagi Ibu Ani maupun Ibu Dewi sendiri. Yang dimana masyarakat luas pun akan sangat tidak mempercayai Ibu Dewi dengan adanya kasus Ibu Ani. Rinciannya adalah pada kode etik IMSI pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data, Ibu Dewi juga melakukan pelanggaran di mana Ibu Dewi gagal menjaga dan mempertahankan informasi klien yang merupakan sahabatnya sendiri. Boleh slide-nya di next, Mas. Ya, ini. Terus kemudian pasal 24 butir 3 dikatakan bahwa pemberian layanan psikologi maksud saya dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan ataupun tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi profesi dan akademisi. Nah, dalam hal ini Ibu Dewi memberikan informasi kepada orang tua Ani, pihak ketiga, tanpa adanya kepentingan yang berkaitan dengan layanan psikologi profesi dan akademis. Jadi di sini Ibu Dewi sebagai psikolog melanggar kode etik dengan memberikan informasi tentang Ibu Ani kepada orang tuanya tanpa persetujuan dari Ibu Ani itu sendiri.
Baik, terima kasih. Dari pasal 24. Pasal 25 mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna jasa dan atau praktek psikologi. Materi diskusi: A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi, yaitu perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian, dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. B. Ilmuwan psikologi dan psikolog dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan, harus diusahakan seminimal mungkin. C. Dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Poin kedua, membahas tentang lingkup orang. Butir A, pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Butir B, keterangan atau data diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasehat hukumnya. Butir C, jika pemakai jasa masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan secara sukarela, maka psikolog atau ilmuwan psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Butir D, apabila psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Ilmuwan psikologi atau psikolog tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi atau peserta riset atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi, kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk mencapai tujuan konsultasi. Itu pun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara mengungkapkan lain yang dapat dikenali sebagai identitas pihak tertentu. Contoh kasus pada bab 5 pasal 25 diambil dari referensi video YouTube. Nah, di sini ada seorang bernama Miftah Ali, merupakan seorang lulusan S2 Psikologi dan program profesi psikolog di salah satu universitas di Jakarta. Terdapat klien bernama Arif datang berkonsultasi kepada Miftah Ali. Namun dikarenakan kasus ini terlalu berat, Miftah Ali merasa tidak sanggup. Pada akhirnya Miftah Ali meminta bantuan kepada Jasmine, salah satu teman sejawatnya yang dirasa lebih baik dan berkompeten pada bidangnya. Karena adanya konsultasi antar sejawat ini, Miftah Ali justru banyak menceritakan segala tentang Arif atau klien kepada Jasmine secara terperinci atau detail. Nah, analisis kasus pelanggaran kode etik di atas itu merupakan konsultasi antar sejawat yang pada akhirnya menceritakan data klien kepada orang lain. Kejadian ini membuat Miftah Ali melanggar kode etik pasal 25 butir 2D, di mana seharusnya Miftah Ali tetap menjaga kerahasiaan dari Arif kliennya tersebut pada teman sejawatnya. Berbeda jika Arif memberikan izin kepada Miftah Ali untuk hal tersebut. Pasal 26, pengungkapan kerahasiaan data. 1. Sejak awal ilmuwan psikologi dan atau psikolog harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah meninggal dunia atau tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisi di tempat prakteknya. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk memiliki catatan dan data yang termasuk dalam klasifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan,
dan pemusnahan data atau calon tersebut diatur oleh prinsip legal. Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mengikuti data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan biaya atau pemotongan pajak mengikuti aturan hukum yang berlaku. Butir 4. Dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari Dewan Penilai atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. Butir 5. Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. 26. Terdapat suatu kasus di mana terdapat psikolog yang sedang membahas dokumen data klien dan memberikan tarif atau mematok harga untuk kepentingan melindungi kerahasiaan data klien dan menjelaskan hal tersebut merupakan aturan dari penyedia jasa konsultasi. Analisa kasus. Pada kasus tersebut merupakan suatu pelanggaran kode etik psikologi pasal 26 butir 3 yang dimana seharusnya data kerahasiaan yang harus dilindungi tidak dikenakan biaya atau pemotongan pajak. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Siti Maisaroh dan Mbak Tina Juliarti, kita memasuki pada kasus Kode Etik Psikologi pasal 27. Sebelum saya menjelaskan tentang pasal 27 tentang Kode Etik Psikologi, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Arif Puspastiadi dengan NIM 18081588. Di sini saya tergabung dalam kelompok 5. Baik. Kita masuk ke pasal 27 tentang pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Pemanfaatan untuk tujuan pendidikan data dan informasi hasil pemeriksaan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Pemanfaatan data hasil pemeriksaan psikologi untuk tujuan selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis, baik dari yang bersangkutan ataupun lembaga dengan menyamarkan namanya. Khususnya untuk pemanfaatan hasil pemeriksaan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani pemeriksaan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas. Akan tetapi harus ada persetujuan dengan yang bersangkutan. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani pemeriksaan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk melakukan hal itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam suatu pertemuan ilmiah atau perbincangan, profesi yang menghadapkan psikolog dan atau ilmuwan psikologi untuk mengemukakan suatu data harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas, sebagaimana suatu institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Dapat kita ambil suatu contoh kasus pasal 27 yang kita simak kali ini, yaitu ada seorang kuasa hukum atau pengacara klien yang sedang mencoba untuk menyelesaikan kasus kliennya
maka seorang pengacara tersebut memerlukan data pemeriksaan klien kepada psikolog. Akan tetapi, psikolog tidak begitu saja dapat memberikan arahan untuk data dengan klien atau orang tua klien. Akan tetapi, kerahasiaan harus tetap dijaga, dan yang lebih penting lagi, izin dari klien harus diperoleh. Apabila tidak, maka hal tersebut merupakan pelanggaran kasus pasal 27. Analisa kasus. Kasus di atas merupakan salah satu kasus dengan kode etik psikologi pada pasal 27 butir 2 yang menjelaskan bahwa seorang psikolog harus meminta persetujuan klien terlebih dahulu untuk menyerahkan hasil data kepada kuasa hukumnya. Baik, sekiranya sudah cukup. Apabila ada hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada kelompok kami, kelompok 5 yang terdiri dari 9 orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.